kembali kepada Allah. Kalau kita sudah kembali milik Allah dan kembali kepada Allah, kita mau apa? Makanya khamsatun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Ada 5 hal yang apabila itu tertanam pada jiwa kita, kita akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Apa itu? Pertama, zikir kepada Allah. Rasulullah menyampaikan, uzkurillah ala kulli waqtin fa innahu laisa amalun ahabbu ilallah wa anjali abdin min kulli sayyatin fid dunya wal akhirah min dzikrillah. Zikirlah kepada Allah dalam setiap saat, karena itu adalah merupakan suatu amal yang sangat dicintai oleh Allah dan suatu amalan yang bisa menyelamatkan seseorang dari keterpurukan hidup dunia sampai di akhirat. Tidak ada kecuali zikir pada Allah. Pertama. Kedua, wa idza tuliya ibalain qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mendapatkan satu ujian, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak hanya lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu terucap dalam lisan saja, tetapi harus dihayati. Apa maksudnya? Ketika kita mendapatkan suatu ujian suruh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita supaya menyadari, oh iya ya, karena sesungguhnya aku adalah milik Allah. Dan kalau milik Allah, seperti halnya kopi sampean lu, sampean dikasih kopi ndak ini? Ya, sudah dikasih kopi satu-satu. Ini milik saya Pak. Iya, silahkan diminum, kan gitu. Minta baterainya. Nah, kalau sampean sudah menguasai kopi, milik jenengan, kan kopi tidak bisa protes, mau sampean buang kayak, mau sampean minum, kan gitu. Ini karena sudah menguasai. Ya kalau enggak gitu, kopi kan tidak bernyawa. Udah gini aja, burung lah, manuk sampean. Ya. Kalau sampean sudah menguasai burung, manuk sampean yang menguasai sampean atau ibunya? Nah, burung yang dalam sangkar ini, kalau sudah sampean kuasai, mau sampean kasih makan kek, mau sampean kasih minum atau sampean biarkan, kan tidak bisa protes dia. Paling hanya teriak-teriak tak. Seperti kita juga, ketika kita dikasih melarat oleh Allah, palingnya teriak-teriak tak. Begitu. Ya Allah, gimana? Makanya ada satu cerita yang disampaikan oleh Ainun Najib, tahu? Ainun Najib, ada orang Madura katanya. Itu ceritanya Ainun Najib, saya tidak kok orang Madura, tidak. Ada orang Madura mancing di laut, ya, mancing di laut, mulai pagi sampai sore tidak dapat ikan. Protes pada Allah, ya Allah, tak dapat ikan, mana? Kasih dong, 5 saja ya Allah, kan gitu. Dia mintanya kasih dong 5 saja ya Allah, 1 untuk saya, 1 untuk istri saya, 3 untuk anak saya yang 3, nah, gitu. Kan kita gitu juga, ya Allah. Waktu kita melarat total, kasih dong masukan, ya pokoknya cukup untuk makan lah, kan gitu. Nah, ketika Allah memberikan apa yang sesuai dengan permintaan kita, pasti kita tambah. 5 tenang katanya saya menajib. 5 tenang, masa cuma 5 ya Allah, kan gitu. Pasti minta tambah. Ya 10 lah, masa cuma 5, minta 5 kok. Katanya Rahman Rahim jenengan. Gitu.
Nah, gitu. Nah, akhirnya dikasih oleh Allah. Allah Maha Rahman, Maha Rahim, tunjukkan. Wah, ikannya lompat ke ke sampahnya itu sampai penuh. Sudah saking bangganya syarat sampan tuh sambil isin-isin kan, sambil merasa malu-malu dikit kepada Allah. Kita kan gitu, ketika kita minta ternyata Allah memberikan lebih dari apa yang kita minta, itu kadang kita malu-malu dikit kan gitu. Allah benar-benar perhatian. Tapi ketika sesuai dengan Masya ya Allah cuma segini ya. Nah, telah dibawa pulang dan dibawa minggir dari pantai, tahu ada kebakaran. Itu kayaknya darah saya kan. Wah, akhirnya sambil bawa ikan lari menuju tempat kebakaran. Nah, ketemu orang di jalan, loh Pak, itu rumah sampean yang kebakaran tuh. Nah, dia bilang, tidak langsung lari, ya Allah gimana? Masalah di laut kok dibawa di laut, di darat, nah. Kita kan protes di sini kepada Allah. Ini ceritanya Ainun Najib, orang Madura kayak gitu kan. Tapi kita sama. Ketika kita ini diberikan ujian oleh Allah, protes. Ketika kita dikasih sesuatu yang berlebih dari apa yang kita minta, malu-malunya dikit-dikit aja kita. Buktinya apa? Setelah dikasih lebih, tekun kita ibadah. Tapi lama-lama biasa saja, dablek maneh kan gitu. Semua kalau ba'dul ulama. Mana tadi? Fama fa'ala fihim fa huwa ghairu ma'lumin. Fama mangko te perkara fa'ala kang akeh sapa Allah fihim ing dalem manungsa ing dalem makhluk, fa huwa mangko te ma fa'al iku ghairu ma'lumin ora den weruhi. Apa yang dilakukan Allah kepada kita, kita tidak tahu. Kita tidak bisa memprediksikan, ya, tidak bisa memprediksikan. Bukti ajalah yang paling nyata adalah apa yang kita alami di saat tua ini. Aman tua ini, kita sudah tua ini, nggak bisa prediksikan. Duduk enak-enak ini langsung kecetit. Apa kita kalau anak-anak bisa kok kalau anak kecil kan mulai aktifnya luar biasa, wah jatuh, ini nggak bisa jatuh bener, masih bisa kita prediksikan jatuh beneran. Tetapi kalau kita sudah tua begini, ya diam ya, makan juga hati-hati, ya. Kemudian gerak pun juga hati-hati, duduk itu loh juga hati-hati. Sudah duduk hati-hati, krono gatel sidik ini kecetit, ini kan tidak bisa diprediksikan. Makanya kalau sudah tua ini ya hati-hati. Nah, makanya apa yang dilakukan Allah itu ghairu ma'lumin, wala yatla'una ala ma'ala ilmi, dan kita sebagai makhluknya tidak bisa mengetahui terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah. Wala ala adlihi wa min sama qala ba'dul ulama, karena apa yang dilakukan Allah ini kita tidak bisa prediksikan, kita tidak bisa tahu. Maka sebagian ulama mengatakan yajibu as-sukutu an kaifa fi sifatihi wa an lima fi af'alihi. Maka kita sebagai makhluk, sebagai hamba Allah harus wajib diam, tidak perlu bertanya kaifa fi sifati, sifatnya Allah itu kayak apa ya, sifatnya Allah kepadaku itu kayak apa ya, apa benci, apa rahmat, apa, sudah usah, pokoknya kita mengharapkan kasih sayang Allah. Maka logikanya begini,
ketika ini untuk apa namanya, ketika kita cinta kepada seseorang yang orang itu pun tidak atau orang itu cuek kepada kita, maka kita bisa bayangkan artinya dia kayak apa ya kepada saya, kan gitu. Ya ini mengenang zaman lalu lah, zaman kita masih muda lah ya. Nah, zaman tahun 6 tahun dulu itu, karena apa? Saya mudah menggambarkan jenengan masa muda daripada menggambarkan masa mudanya anak sekarang. Kalau kita dulu, kalau seneng cawe tomek hanya bayangin kok gitu toh, nggak berani nyopo aja, nggak berani. Bahkan kalau di apa namanya, dijodoh-jodohkan malah marah-marah karena apa? Khawatir tidak diterima, sehingga masih bayangin kok, wah bagaimana ya hati dia kepada saya. Begitu juga mereka wanita seperti itu, ketika membayangkan samanya, bagaimana ya tanggapan dia. Makanya hanya bisa melamun, apa namanya, mau makan ingat kamu, kalau gitu aja. Kalau sekarang nggak perlu mau makan kok ingat kamu, langsung telepon gitu. Mau makan ingat kamu, mau mandi ingat kamu, bahkan di bantal ada kamu, kan gitu. Di toilet juga ada kamu, kan gitu. Nah ini Allah seperti itu juga. Kita bayangkan Allah seperti itu. Bagaimana ya Allah? Allah ini dimanapun ingat Allah, karena kita hanya mengharapkan kasih sayang Allah, dan kita tidak tahu bagaimana sikap Allah kepada kita, begitu. Makanya apa yang dilakukan kepada Allah kepada kita nanti ini loh. Kalau sekarang sudah Allah sudah membuktikan, kita dikasih kopi, Allah memberikan, menyiapkan apa, jajan dan lain sebagainya, sudah. Tapi nanti ini Allah akan berbuat apa kepada saya? Oh, berbuat memberikan rezeki yang banyak, saya kerja, belum tentu. Dengan kerja belum tentu Allah memberikan rezeki banyak. Nyatanya kadang jangan bawa pasir, gardane pedot, hasil daripada pasir di nambani gardan ya nggak cukup, kan macam-macam. Dengan bawa kain juga kadang nggak sesuai dengan harapan, macam-macam. Itulah ya, semoga saja kita berharap semoga Allah selalu memperhatikan kita, Allah memberikan hidayah kepada kita, dan kita diberikan kemudahan segala apapun yang kita usahakan untuk kebaikan-kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini katanya ada apa? Doa. Ya, kami akhiri wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.